mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Oke. Nah Pak, besok rencana saya akan mengobservasi kelas Bapak. Ya. Nah Bapak itu besok itu tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Jadi kebetulan besok itu kita sudah masuk ke bab baru Pak, yaitu bab puisi. Dan kebetulan besok itu saya akan mendemonstrasikan dulu kepada anak-anak tentang bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Jadi tujuan pembelajarannya dua Pak. Jadi yang pertama itu siswa bisa membuat puisi, yang kedua siswa bisa mendeklamasikan puisi tersebut ke dalam bentuk lagu. Oh, menarik gitu ya. Jadi kan kalau tahun kemarin kita baca puisi aja nih Pak nih. Sekarang kita mencari sesuatu suasana yang baru. Jadi kita minta anak-anak untuk mendeklamasikannya dengan cara menyanyikannya. Seperti itu Pak. Bapak udah punya strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu Pak? Kalau tahun ini konsep pembelajaran yang saya buat itu sedikit berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kita meminta anak-anak untuk membuat puisi secara manual, terus mereka mengaransemennya menjadi lagu secara manual dengan menggunakan alat musik seadanya. Kalau sekarang kita gunakan kemajuan teknologi, kita gunakan AI, jadi dari AI itu akan memproses puisinya tersebut menjadi sebuah lagu. Nah dari lagu itulah yang harus anak-anak sampaikan atau demonstrasikan secara berkelompok di depan kelas. Oh gitu. Nah untuk apa nih Pak kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran besok? Ya, pertama harapan saya anak-anak pertama bisa membuat puisi secara berkelompok, entah itu temanya bebas sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keputusan bersama mereka. Yang kedua, mereka bisa menggunakan teknologi juga, dalam arti mereka bisa memanfaatkan AI sesuai dengan koridornya. Biasanya kan kalau kita menggunakan AI hanya untuk keperluan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu kebanyakan disalahgunakan. Nah sekarang kita arahkan bagaimana kita menggunakan AI agar bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Artinya gini Pak, artinya kegiatan pembelajaran ini bukan sekedar kegiatan pembelajaran bahasa, tapi kita juga selipkan pembelajaran tentang teknologi. Jadi ada literasi teknologinya di sini. Untuk aplikasinya web AI-nya? AI-nya kita gunakan AI namanya itu AI Suno AI. Jadi memang aplikasi khusus untuk mengubah teks itu menjadi sebuah lagu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bebas mau genre apa yang akan kita gunakan, nanti anak-anak kami bebaskan untuk mengekspresikannya di situ. Oke, menarik ya Pak ya besok pembelajarannya. Terus nih Pak, tadi Bapak mengatakan ingin mengajak anak untuk membuat puisi terus diaransemen menjadi lagu menggunakan AI. Bapak udah mencoba untuk mendemonstrasikannya sendiri, mencobanya sendiri? Ya, tentu kan setiap pembelajaran kita harus mencoba terlebih dahulu. Kira-kira Bapak sudah melakukan uji coba aplikasi tersebut? Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, tentu ada yang namanya uji coba terlebih dahulu agar nanti ketika pelaksanaan tidak ditemukan kendala yang mempersulit kegiatan kita pembelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini tentu ketika pembelajaran saya sudah sebelumnya itu sudah membuat atau sudah mendeklamasikan sebuah teks puisi menjadi sebuah lagu dengan AI dan yang nantinya itu nanti akan saya tampilkan di kelas. Jadi langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan di kelas nanti dengan anak-anak tentang prosesnya, bagaimana cara memasukkan teksnya, menu apa saja yang akan digunakan, itu sebelumnya sudah saya pelajari terlebih dahulu. Jadi persiapannya matang sekali. Nah ini Pak, kekhawatiran apa Pak yang Bapak rasakan atau yang Bapak gundahkan di hati untuk besok ketika melaksanakan pembelajaran? Ya, karena besok itu kita pelajarannya di kelas bawah Pak, yaitu kelas 8F, dan itu kan posisinya itu mepet dengan panggung. Dan kebetulan di panggung besok juga ada acara
cek sound untuk kegiatan sekolah kita. Nah, ketakutan saya adalah ketika pembelajaran itu dilaksanakan dan berbarengan dengan kegiatan yang ada di panggung, nanti suara saya akan kalah di sana. Nah, dalam hal itu mungkin saya akan melakukan beberapa antisipasi. Mungkin salah satunya besok saya akan menggunakan mic biar nanti suara saya bisa terdengar oleh anak-anak, khususnya yang ada di ruangan itu. Berarti Bapak tadi ada permasalahan yang sudah Bapak temukan solusinya ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari hal ini Bapak jelas nanti ketika siswa itu melakukan, ada siswa yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini diferensiasi apa yang ingin Bapak tonjolkan pada proses pembelajaran besok? Ya, untuk kegiatan pembelajaran ini diferensiasi yang lebih ditekankan itu diferensiasi proses Pak. Jadi proses mereka kerjasama, proses mereka membuat puisi secara bersama-sama, proses mereka menentukan genre apa sih yang nanti akan kita jadikan sebuah lagu dari puisi yang kita buat, entah itu pop, rock, atau dangdut sekalipun. Nah, itu mereka harus bekerja samanya di sana. Walaupun nanti endingnya hasilnya itu adalah sebuah produk, tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah proses proses kerjasamanya tadi Pak. Jadi diferensiasi proses yang lebih besar di sini. Oke, sangat menarik. Kayaknya besok pembelajarannya karena hal ini baru berkaitan dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran puisi, apalagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sampai berjumpa besok. Ya. Semoga pembelajaran panjenengan bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Gitu ya Pak ya? Siap Pak. Oke, terima kasih Ya, Pak. sampai ketemu ya Pak. Ya, sampai ketemu besok Pak. Pada hari ini dalam keadaan yang baik, silakan lihat dulu kiri kanan, depan belakang, apakah semuanya sudah rapi, di bawahnya masih ada sampah atau tidak. Sudah siap semua ya? Kita belajar ya. Oke teman-teman, siap lagi ya. Yang belakang siap. Silakan sampahnya diambil dulu. Yang masih ada makanan simpan dulu. Yang di atas meja cuma buku pelajaran atau minuman boleh enak bukan, persilakan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, mari kita awali kegiatan pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa lagi. Selesai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baru jam 7, harus semangat ya. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kegiatan pelajaran kita memasuki bab yang baru terkait dengan teks puisi. Jadi hari ini kita berlatih terlebih dahulu agar nanti di akhir pelajaran bab ini kalian bisa mendeklamasikannya secara berkelompok dengan kreativitas kalian menggunakan namanya AI. Ini semua kenal AI ya? Pakai AI ya? Selama ini belajar? Enggak? Ya, ekspresinya beda banget. Nah, mari kita awali kegiatan belajar ini biar kita tetap semangat. Masih ingat breaking kita kemarin? Yang terakhir, yang atas bawah, masih ingat? Masih ingat ya? Siapa yang mau memimpin atau mendampingi saya di depan breaking? Ayo, siapa? Atau saya duduk aja? Bagas? No? Bagus. Kamu tidur? Ini dong. Kamu saya di depan dulu. Mau? Kalau nggak mau kita semuanya berdiri, yuk berdiri. Biar tidak lupa, saya ingatkan kembali kata pertamanya apa kemarin? Ini kita atas bawah, tarik, ya lari-lari kan, tarik, tarik. Yang kedua, goyang, goyang. Ketiga,
semua ya, masih ingat? Gimana kemarin? Atas bawah, lari lari, atas bawah, lari lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar, lari lari, atas bawah, goyang goyang, atas bawah, goyang goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar, goyang goyang. Bisa ya? Sampai dengan tepuk tangan. Semuanya sudah siap? Suaranya dikeluarkan ya. Suaranya dikeluarkan. Kalau ini masih pagi jam 7. Masih semangat. Sudah sarapan semua? Sudah minum semua? Oke, tadi suaranya masih fresh ya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai es breaking kita. Kamu satu orang ke depan, tidur, sini tidur. Oke, tepuk tangan dong untuk tidur. Oke, siap? Hitungan ketiga kita mulai es breakingnya. 1, 2, 3. Atas bawah lari lari. Suaranya. Atas bawah lari lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar, lari lari, atas bawah goyang goyang, atas bawah goyang goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar, goyang goyang, atas bawah lompat lompat, atas bawah lompat lompat, lompat ke kiri, lompat ke kanan, berputar, lompat lompat, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar, tepuk tangan. Berapa semua? Sudah ingatan? Belum? Sudah ingatan belum? Kalau belum, kita ulangi deh. Oh, udah. Ya. Oke, anak-anak. Seperti yang kalian lihat di depan, tugas kita atau kegiatan kita itu berkaitan dengan berlatih mendeklamasikan puisi dengan bantuan sehat. Ada yang tahu arti deklamasi? Ada yang tahu? Kalau kita baca pelajaran kita bulan kemarin, deklamasi termasuk kata populer atau kata teknis? Kenapa kata teknis? Karena tidak semua orang mengetahui arti deklamasi itu mengekspresikan artinya atau berekspresi. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah ada dua. Bisa membacakan salah satu. Bagas, tolong bacakan yang pertama. Terus tolong membacakan. Oke. Yang kedua, tolong apa ya? Yang di mejanya ada kaca. Ayo, siapa yang di mejanya ada kaca? Ya, ada. Tolong dibacakan. Dua. Oke, terima kasih. Jadi tugas kita hari ini ada juga. Pertama, kalian harus mampu mengubah yang namanya teks puisi dengan memilih beberapa genre lagu. Ada apa aja genre lagu yang kalian kenali? Satu, dangdut. Ada yang suka dangdut? Ya. Pop. Ada yang suka pop? Ya. Apa lagi genre lagu? Pop. Pop juga tadi. Apa lagi? Rock. Ya. Keroncong. Ada yang suka keroncong? Tidak tahu? Tidak tahu keroncong? Oh, ya sudah. Nah, itu adalah contoh-contoh genre yang akan kalian pilih dan kalian aplikasikan ke dalam perjuangan.
mengekspresikannya secara manual ya kan. Tapi kita hari ini akan menggunakan yang namanya AI. Habis ini bisa dipahami. Untuk aktivitas pelajaran kita ada 4. Satu, kita akan berkenalan dulu yang dengan namanya AI. Dan contohnya seperti apa sih aplikasi puisi ke dalam AI. Kemudian kami akan membentuk kelompok. Selanjutnya kita akan praktek membuat puisinya secara berkelompok dan mengaplikasikannya ke dalam AI, ke dalam sebuah lagu. Dan yang keempat, nanti kita akan melakukan aktivitas penilaian. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang coba jawab ini. Pernahkah kamu mendengarkan sebuah lagu selama ini? Lagu apakah yang pernah kalian dengarkan? Apa yang kalian suka sampai saat ini? Kamu kok sebelumnya apa? Apa aja? Apa kira-kira? Lagu yang pernah kalian dengarkan? Apa yang baru kalian dengarkan tadi? Yang baru berapa menit tadi kita dengarkan lagu apa? Misalnya ya, aku lagu juga kan? Menurutku, apakah lagu itu juga termasuk dalam sebuah puisi? Menurut kalian, apakah lagu juga termasuk di sebuah puisi? Ya, tujuan lagu itu apa sih sebenarnya? Untuk tujuan mengekspresikan ya kan, mengungkapkan isi hati ya kan. Puisi juga sama kan, cuma konteksnya yang berbeda. Ya kan, cara pengungkapannya berbeda. Jadi puisi dengan lagu itu hampir sama tujuannya, untuk mengekspresikan. Nah, pertanyaan lagi, apakah lagu juga termasuk puisi? Iya, ya kan? Pertanyaan ketiga, lagu apakah yang kalian suka saat ini? Apa? Itu apa tuh? Lagu tuh. Apa? Ada. Atau apa? Gak ingat namanya, lagunya apa tuh? Gak tahu. Ada lagu gak tahu. Pasti ada ya, walaupun kita lupa judulnya. Pertanyaan yang keempat, dapatkah kalian membaca lirik itu selayaknya puisi? Jadi pernah kan membaca teks lagu, tapi kalian membacanya seperti puisi, pernah nggak? Walaupun sekilas pernah. Selanjutnya, coba kita lihat di sini. Ini adalah contoh puisi. Yang dikarang siapa? Tahu nggak orang itu siapa? Ini loh suaranya. Nah, ini bapaknya. Namanya Mas Bunda. Ini tetangganya Bogor. Di rumahnya di sebelah rumahnya Bogor. Ini namanya Prof. Sinto asli. Dia menulis sebuah apa namanya ya? Namanya puisi 2 bait ini untuk istrinya. Jadi ini adalah puisi untuk istrinya. Siapa yang ingin membacakan? Coba yang membacakan adalah yang saat ini pakai sepatu selain warna hitam dan putih. Ada pasti yakin. Nah, itu merah tuh. Silakan ya. Akan terlihat kembali sebuah riwayat paling mengenalkan informasi tentang usia yang sangat tinggi. Diam-diam
fisik utama yang digunakan kakak kelas kali yang kelas 9 sekarang untuk dideklarasikan menjadi puisi. Jadi mereka memparaskan puisi ini menjadi sebuah lagu secara manual menggunakan alat musik mereka bisa. Kalian bisa main alat musik kan? Gitar atau bentuk ember boleh, galon boleh, atau bagi suara boleh, bebas. Pertanyaan saya, bisa nggak kalian mengubah ini menjadi sebuah lagu? Bisa. Siapa yang mau coba? Bisa. Enggak. Nah, akan saya tunjukkan contoh deklamasi sebuah puisi dari puisinya Prof. Suminto A. Sayuti. Jangan salah baca ya, Prof. Suminto A. Sayuti. Jangan kalian ini adalah contohnya. Tolong didengarkan dan dibedakan. Di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nanti kalian identifikasi kira-kira bedanya apa sih? Tentang usia yang semakin menggigil akan dari ketiga ini ada perbedaannya nggak? Musik, ya, kan bukan jadi bakunya, musik, ya. Kira-kira yang ini pakai genre apa menurut kalian? Genre apa? Tadi kita udah menyebutkan kan
rock, ada pop, ada dangdut, ada keroncong, ya kan? Ya, kira-kira genre apakah yang pertama? Coba yang menjawab adalah yang saat ini duduk di kursi nomor 24 dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 berarti pojok. Nah, kira-kira menurutmu apa? Genre apa tadi? Mengandung genre apa kan? Pop, rock, dangdut, keroncong, rock. Ya, rock. Rock ini ya. Rock. Kalau yang sebelah kanan kalian genre apa? Hidung? Rock. Kalau hidung rock. Kalau sini rock, sana rock. Nanti pakai rock semua. Apa sih? Siapa? Pop, ya kan? Nah, itu analisis yang pertama, perbedaan genrenya. Sekarang bagaimana cara mengaransemennya? Kalau yang sebelah kiri, yang mengaransemennya gimana? Aransemennya secara teknologi kan atau menggunakan alat musik kan? Menggunakan alat musik. Berarti mereka menggunakan alat musik apa tadi? Nah, kalau yang sebelah kanan kalian pakai apa? Drum. Nah, kalau yang sebelah sini sampai ini menggunakan aplikasi AI. Kalau yang ini adalah musikalisasi secara manual. Jadi kalian mengaransemen sendiri, mencari kunci gitarnya sendiri, mencari nadanya sendiri. Kalau yang ini karena pakai AI, jadi kita tinggal masukkan teksnya aja, nanti AI yang memproses sendiri. Betul kan? Genrenya kalian pilih sendiri mau genre apa. Mau lagu dangdut boleh, mau rock boleh, terserah kalian. Sekarang ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke kelompok. Tidak ada. Sekarang kita bagi kelompok ya. Nah, sebelum kita bagi kelompok, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi secara berkelompok nanti kalian akan membuat puisi singkat minimal 6 baris saja, karena ini proses latihan ya. 6 baris saja. Temanya bebas. Kemudian nanti kalian akan bekerja sama secara kelompok mengubah puisi itu menjadi sebuah lagu. Oke? Nah, dalam aktivitas kelompok nanti akan ada 5 kelompok. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di depan, 3 di belakang, 4 di sini, 5 di sini. Oke? 1, 2, 3 belakang, 4, 5. Paham ya posisinya? Nah, dalam aktivitas kelompok nanti silakan kalian lihat kelompok lain. Apakah dalam kelompok tersebut terlihat aktivitas kerjasama timnya atau tidak? Karena itu akan nanti masuk ke rubrik penilaiannya yang harus kalian kerjakan juga secara berkelompok. Jadi akan kelihatan kelompok siapakah yang akan bekerja sama dengan baik dan kelompok manakah yang 1 atau 2 orang yang tidak bekerja dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Sekarang kita bagi kelompoknya ya. Karena di sini masuk semua, berarti kita akan bagi menjadi 5 kelompok yang sudah saya siapkan. Nah, inilah nomor-nomor kelompoknya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya ulangi, kelompok 1 aja di sana, kelompok 2 di depan, 3 di belakang, 4 di sini di depan saya, dan 5 di sebelah kanan saya. Kelompok 1 adalah dalam hitungan 5 sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Hitungan pertama 1
Empat. Empat setengah. Empat setengah. Empat seperempat. Dan selanjutnya. Kelompok 5 adalah saya. Kelompok 4 kesini. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 2 di masuk. Kelompok 1 sebelah. Sudah ya. Kelompok 5 sudah lengkap. 3 di belakang. 3 di belakang. Kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 1 ada dulu. Kelompok 1 sudah lengkap. Terus kelompok 2. Sudah ya. Silakan berpraktek ya, jangan jauh-jauh di belakang. Ada kelompok 3. Kelompok 3, katakan. 3, kelompok 3, kelompok 3. Nah, ya, teman-temannya. Kelompok 1, angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Silakan satu orang mengambil HP yang akan digunakan untuk aktivitas kelompok. Satu kelompok, satu HP semua. Sudah ya. Kelompok 1 sudah rapi. Kelompok 2 sudah rapi. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah rapi. 5 sudah rapi. Silakan kalian membuat 6 baris puisi dahulu secara kronologis. Yang mana bebas. Silakan kalian bekerja sama dan tolong masing-masing kelompok mengamati kelompok lain. Apakah mereka bekerja sama atau tidak? Bisa ya? Karena apa? Karena ini akan masuk ke salah satu format penilaian kelompok kalian nanti. Poin kerja sama kelompok. Jika dalam aktivitas ini hanya ada 2 orang saja atau 1 orang saja yang bekerja sama, padahal di dalam itu ada 5 sampai 6 orang, maka kalian harus memberikan nilai 1. Kalau semuanya bekerja sama dengan baik, berarti nilainya 4 sesuai dengan ini ya. Bisa dipahami? Sekarang silakan kalian buat dulu puisinya. Sambil kalian buat puisi, guys, tolong perhatikan dulu. Setiap kelompok kita akan diskusi sebentar terkait dengan penggunaan AI-nya. Jadi kalian menulis puisi sekaligus masuk praktek bisa saja. Saya
Suno AI. Namanya adalah Suno AI. SUNOA. Mas, kakinya mas. Sudah? Nah, jika sudah, silakan kalian pilih yang pertama, yang paling atas. Ini. Dan login dengan akun Gmail-nya masing-masing. Sono AI. Nah, kalian coba, silakan duduk di kursinya. Bisa nggak? Apanya nggak? Masih nganggur kan? Kalian bapak berdua gambar, silakan. Nanti disepokan di sini. Kelompok 3. Oh iya. Kelompok 1. It's time to begin the second minute. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini, ya kan? Nanti di tampilan HP juga akan berbeda. Jika ingin sama tampilannya seperti ini, maka kalian ubah dulu settingannya di HP kalian. Pakai tampilan desktop. Kalau enggak, seperti tampilan HP kalian juga boleh. Selanjutnya kalau di HP kalian paling bawah, ya paling bawah ada tulisan Create. Ada nggak? Ada kan? Klik atau dalam bahasa Indonesia buat. Nomor 1 sudah. Nomor 1 terus. Nah, tampilannya seperti itu terus. Nah, klik ya sudah. 5, 3, oke. Sudah. 2, kelompok 3 belakang 4 ya. Tampilan seperti ini ya. Nah, paling atas ada tombol kan, custom kan? Ada nggak? Ini dinyalakan, custom, diaktifin kanan, geser ke kanan. Oke. Terus di bawahnya adalah tempat kalian menuliskan puisinya. Jadi silakan dituliskan 6 baris puisinya di sini. Oke? Misalnya ini kelas 8F, siswanya umur sekali, semua bisa bekerja sama dengan besok menjadi orang sukses semua. Ya, ketika seperti ini ya, isinya kalian tadi, ya. Nah, di bawahnya di sini kalian ada pilihan kan di bawahnya kan? Silakan kalian pilih genre musiknya, mau musik seperti apa? Rock boleh, hip-hop boleh, metal boleh. Ya. Terus jangan lupa di bagian sini, guys, bagian sini dituliskan judul puisinya tadi. Nah, kalian isi juga nggak apa-apa sebenarnya, instrumental kalau ini ya. Kalau sudah klik proses dulu, nanti dia akan muncul seperti ini puisinya. Oke? Kalau sudah, nanti silakan kalian download, terus kirimkan di grup kelas. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kalau ada saya bikin. Oke?
menjadi orang sukses semua. Amin. Oke ya, bisa kan? Nah, downloadnya gimana? Downloadnya di sini ada titik 3 ya. Halo, kalau perhatikan dulu cara downloadnya. Di sini ada titik 3, dilakukan hal yang buat, diklik. Terus kalian pilih download. Kalau kalian pilih download, pilih format yang video. Kalau kalian pilih yang atas, berarti bentuknya cuma MP3. Pilih yang video ya. Setelah videonya kalian download, kalian kirimkan. Selamat pagi Pak Frans, Selamat pagi Pak Topik. sehat? Alhamdulillah. Oke. Pak Topik gimana hari ini? Sehat, alhamdulillah. Pak Fran, untuk kegiatan kali ini kemarin kan kita sudah melaksanakan pra, observasi, dan saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke, Pak. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pasca observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan apa yang sudah dilakukan dari pra sama observasi, gitu ya Pak ya. Nanti di akhir tujuan dari pasca observasi sendiri itu adalah untuk melihat bagaimana sih, apa sih yang kurang, terus apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi intinya Pak. Oke. Gitu. Nah, Pak Frans, Ya. kemarin saya lupa Pak Frans ngajar di kelas 8F. 8F ya. Ya, betul. Hari Jumat. Hari minggu Jumat ya. lalu ya. Ya, Jumat minggu lalu. minggu lalu. Jam 1, kalau nggak salah jam 1 sampai jam ketiga. Jam 1 sampai jam 3. Tapi kemarin saya barengan dengan Pak Pipit ya. Ya, kemarin kebetulan kita juga observasi kinerja juga kan, Pak. Ya, observasi kita bareng. sekali jalan aja. Ya, nggak apa-apa. Nah, Pak Frans, kemarin tuh saya melihat luar biasa antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran Pak Frans, terutama untuk ice breakingnya. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan catatan observasi dulu ya Pak. Nanti Boleh, habis Pak. saya menyampaikan, kita bisa untuk saling berinteraksi lah lebih gitu kan. Nah, dari catatan observasi saya tadi ada beberapa aspek dan strategi yang sudah terlihat Pak di sini Pak. Oke. Yang pertama adalah diferensiasi prosesnya. Kemarin kita lihat seperti dengan pra observasi ya Pak, Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin menekankan diferensiasi proses. Nah, itu sudah terlihat banget gitu kan, dari mana anak-anak untuk bekerja kelompok dengan gayanya mereka, ada yang genrenya beda-beda, itu diferensiasi prosesnya sangat bagus. Terus KSE-nya juga sudah terlihat ketika Bapak memberikan ice breaking. Ice breaking-nya apa ya Pak kemarin? Kemarin tuh breakingnya sebenarnya dadakan, Pak. Dadakan. Itu ya kita kemarin apa yang terlintas di pikiran saya ya udah itu Itu aja aja. kita lakukan. Sebenarnya awalnya itu nggak ada ice breaking seperti itu, tapi karena kemarin itu karena kita sebelum memulai kegiatan itu ada jeda yang cukup lama sebelum kita melakukan kegiatan observasi, dan untuk mengisi kekosongan itu Ya. dan membangkitkan semangat anak-anak lagi, ya udah apa yang terlintas di pikiran saya ice breaking itu ya udah saya lakukan. Dan itu kata-katanya ya yang saya tulis di papan tulis kemarin ya itu dari observasi anak-anak juga, usulan anak-anak. Tapi lucu itu Pak, keren. Kalau atas bawah ya kayak putar-putar ya. Atas, bawah, putar-putar. Nah, itu menurut saya membangkitkan suasana yang sangat sama. Saya sama Pak Mep itu ikut-ikutan itu. Di situ Bapak sudah nampak tuh aspek dan strategi pengembangannya. Terus catatan pengamatan saya, anak-anak mampu untuk mengikuti dan mereka asik di situ. Itu bisa dilihat dari tag video kita juga. Saya tuh sampai lihat videonya itu ketawa-ketawa sendiri dengan liriknya. Terus seperti pra observasi ya, Bapak ingin mengembangkan sikap tanggung jawab ya aspeknya. Itu juga sudah terlihat ketika sangat bahagia Pak dengan mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Karena saya lihat kemarin itu tidak ada anak yang nganggur, mereka saling bekerja sama, mereka bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing gitu kan. Terus untuk bekerja kelompok sudah bagus, anak mampu dengan tenang dan kondusif
sehingga kegiatan pembelajaran ketika di observasi itu tampak menyenangkan dan berpihak kepada murid gitu Pak. Karena tujuan diferensiasi kan adalah menciptakan pembelajaran yang berdampak dan berpihak kepada murid secara keseluruhan. Gitu ya Pak ya. Nah Bapak, sebelum jauh itu catatan dari saya. Tapi ada catatan tambahan Bapak, ketika kemarin kan emang benar-benar cek sound ya, cek sound di panggung, padahal kelasnya itu ada di belakang panggung persis gitu kan, seperti yang Bapak khawatirkan pada saat pra observasinya gitu kan. Pra observasi Bapak mengatakan bahwa ketakutan itu dan sebetulnya sudah bisa diantisipasi dengan Bapak menggunakan mikrofonnya. Itu sangat luar biasa catatan dari saya, karena Bapak sudah mampu membaca situasi-situasi yang akan terjadi. Pertanyaan saya Pak, apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran Bapak kemarin? Ya, pertanyaannya sulit sekali ya Pak ya. Ya, tapi kalau kita berbicara terkait dengan puas atau tidak puas dalam kegiatan pembelajaran, tentu bagi saya sendiri kepuasan itu tidak bisa diukur dari kita sendiri. Tentu kita kembalikan ke anak-anak yang mengalami proses itu, yang menerima proses itu, yang menjalaninya, dan mereka yang berhak untuk menilai sebenarnya. Kalau saya sendiri diminta untuk memberikan penilaian, menurut saya masih banyak mungkin media-media pembelajaran yang saya terapkan di sana harus bisa diperbaiki, atau misalkan bisa ditingkatkan lagi, ataupun waktunya yang seharusnya efektif untuk kegiatan pembelajaran itu dilakukan mungkin bisa dievaluasi kembali dan lain sebagainya. Dan tadi pertanyaan Bapak tadi, apakah saya puas? Menurut saya misalkan kita ambil skala 1 sampai 10, mungkin sekitar 7-8. Tentu masih banyak kekurangan yang menurut saya masih bisa dievaluasi kembali. Itu dia Pak yang saya ingin tekankan. Menurut Bapak, ketika proses tadi Bapak mengatakan bahwa banyak kekurangan yang bisa dievaluasi. Nah, dari proses pembelajaran itu, kekurangan apa yang Bapak tampak ketika Bapak melakukan proses pembelajaran Bapak? Ya, gini Pak, menurut saya yang perlu saya bahas pertama itu karakteristik siswanya juga. Yang pertama, karena 8F itu mayoritas kan sebagian besar itu didominasi sama perempuan. Kemudian juga ada beberapa siswa laki-laki misalkan yang memang ketika pembelajaran itu tidak hanya pelajaran saya, ini juga evaluasi dari guru yang lain. Kalau siswa laki-laki tertentu itu memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan itu menjadi PR saya waktu kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana sih ketika kerja kelompok mereka ini juga terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, jangan hanya, kalau bahasa kasarnya itu setor nama gitu kan. Nah, kalau bisa setidaknya walaupun mereka tidak membantu secara utuh, mereka bisa memberikan kontribusi pikiran atau berdistribusi yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau saya kemarin untuk mengatasi itu, saya kan membagikan lembar penilaian gitu Pak, LKPD ya. Nah, di dalam salah satu penilaian LKPD itu saya kan menyebutkan setiap kelompok harus melakukan penilaian terhadap kelompok lain. Dalam arti penilaiannya ini berkaitan dengan aktivitas proses mereka berdiskusi, kerjasama dan lain sebagainya. Bukan penilaian dalam arti mereka tampil di depan kelas atau menampilkan hasil kerja kelompok mereka, itu bukan. Dan setiap kegiatan pembelajaran pun itu berapa kali saya ingatkan Pak, monggo anak-anak misalkan silakan kalian mengamati kelompok yang lain, apakah kelompok yang lain itu sudah bekerja sama. Kalau misalkan kerjasamanya sudah solid, bisa kalian memberikan nilai sesuai dengan rentang yang ada di rubrik penilaian tadi. Misalkan kerjasamanya oke, semuanya kerjasama, berarti nilainya 5. Misalkan hanya 1, berarti nilainya berapa. Nah, dari hal itu ternyata ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas, semuanya terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi mereka setidaknya tidak diawasi saya secara langsung, akan tapi mereka juga diperhatikan oleh teman-temannya mereka. Itu evaluasi yang pertama sih Pak dari saya. Dan yang kedua dari ini Pak, kemarin tuh, jadi ketika
pembelajaran kan skenario saya kemarin kan di di modulnya kan, jadi ketika mereka membuat video puisi sudah dijadikan sebuah lagu dengan AI itu, mereka mempresentasikannya di depan kelas dan ada waktu yang mereka gunakan untuk latihan dulu nih, ya kan Pak. Nah, tapi pas pelaksanaan karena waktunya kepotong kan Pak di awal karena berbarengan dengan kalau nggak salah itu senam sehat jalan sehat ya kalau nggak salah. Jadi kan waktunya cukup molor di situ dan ada beberapa persiapan juga yang harus saya persiapkan juga di situ. Nah, jadi waktu itu ya saya sedikit kan sih Pak. Gimana nih ya? Apakah saya akan menerapkan skenario sesuai dengan modul ajar yang saya buat, tapi konsekuensinya nanti ada bagian yang paling belakang misalkan refleksi ataupun kegiatan evaluasi itu akan hilang, atau bisa terlaksana tapi tidak semua kelompok itu melaksanakan. Jadi waktu itu secara insidental aja sih Pak sebenarnya saya ubah skenarionya. Jadi evaluasinya, jadi saya minta karya siswa itu diupload ke grup WA atau grup kelasnya, dan setiap mereka upload, kelompok yang lain itu melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok yang di grup itu. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya kalau yang di grup mereka tidak melakukan presentasi secara langsung, tetapi hanya dalam bentuk produknya yang dinilai. Tapi harapan saya sebenarnya bukan penilaian produknya sih Pak yang ingin saya capai, tapi kan proses mereka kerjasamanya dalam membuat produk itu sebenarnya. Jadi ya kemarin ya itu Pak kendala saya. Pertama ya ruangannya, karena ruangannya panas banget. Walaupun pagi itu udah panas banget kan, apalagi cuaca kemarin kan memang suhunya lagi naik-naiknya. Terus cek sound juga. Jadi beberapa kali ketika kita pelajaran ada suara masuk, speaker masuk dari panggung, juga dari speaker kelas juga masuk. Kemudian juga karena kelasnya ada di belakang tuh Pak, di belakang panggung, dan pencahayaannya kurang, ya kan, walaupun lampunya nyala semua tetap gelap kelasnya itu. Jadi kelasnya memang menurut saya sih memang kelas itu tersebut mungkin tidak cocok disebut kelas yang kondusif sebenarnya ya. Mungkin bisa dipindah ke tempat yang lain. Nah, terus yang kendala kedua tadi yaitu karena ada beberapa siswa, 4 siswa tadi, 4 ya katakanlah ya, 4 siswa tadi kurang aktif menurut saya, maka saya melakukan skenario pembelajaran yang melibatkan semua siswa untuk melakukan penilaian secara sama. Yang ketiga tadi yaitu tadi Pak, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tidak semuanya yang sesuai saya buat di modul itu terlaksana sesuai dengan di modul. Karena kita kan dalam kegiatan pembelajaran juga perlu mengevaluasi juga sih Pak. Tidak semua yang kita rencanakan A maka terlaksana A. Tidak kita ketika kita membuat skenario B mungkin bisa terlaksana tapi tidak 100% terlaksana. Ya nanti pasti ada kurang-kurangnya. Makanya tadi Bapak tanya saya apakah saya sudah puas? Saya rasa belum. Makanya saya jawab belum. Karena sebagai seorang guru kan kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak ya. Nah, oke, luar biasa Pak. Saya sangat tertarik dengan kata-kata panjenengan kelas itu tidak bisa disebut sebagai kelas yang kondusif. Ya betul Pak. Karena dari segi pencahayaan, dari segi sirkulasi udara, dan dari segi posisinya juga tidak bisa dikatakan kondusif. Dan kalau kita bilang juga kelas itu kan misalnya kelas 8 ya Pak. Satu-satunya kelas 8 yang ada di bawah. Kelas 8 semua di atas ya. Kelas 8 kan di atas ya. Nah, mungkin besok kedepannya bisa jadi evaluasi kita juga, kelasnya bisa pindah ke ruangan ini, perpustakaannya bisa pindah ke bawah, itu bisa. Ini memungkinkan ya untuk di ruang kelas ya. Sangat memungkinkan. Nah, terus Bapak tadi Bapak mengatakan dengan ada berbagai kendala. Kalau saya catat di sini ada 3 kendala dari karakteristik siswa di kelas, terus skenario yang tidak sesuai dengan modul. Tapi kalau berkaitan dengan modul ajar itu kan seperti rencana kita ya Pak ya. Rencana kita, permasalahan di lapangan itu adalah situasional. Tapi kalau saya lihat kemarin memang sangat kondusif anak-anaknya dengan penilaian antar teman. Misalnya saja itu penilaian antar teman ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ketika ada anak yang
tujuan Bapak kan ada dua ya, tujuan pembelajaran Bapak ada dua, yaitu anak mampu membuat puisi, terus anak mampu untuk menjelaskan sebagai dalam bentuk lagu. Tujuan itu tercapai tidak? Ya, yang pertama menurut saya sih tercapai sih Pak. Yang pertama kan mereka secara berkelompok saya minta untuk membuat sebuah puisi. Jadi ya puisinya ya. Nah, yang kedua mereka mendeklamasikannya dalam bentuk lagu. Tapi kan deklamasi ini kan bentuknya bermacam-macam Pak. Dalam arti bisa dinyanyikan langsung, bisa dimusikalisasikan, bisa dibuat dalam bentuk lagu. Nah, harapan saya kemarin mereka itu mendeklamasikannya secara berkelompok-kelompok, nyanyi secara langsung. Harapannya. Berarti kemarin. AI itu sebagai fasilitator untuk bisa mereka melakukan ya. Nah, Oke. anggapan saya karena misalkan saya minta mereka untuk mengarang sendiri Pak dalam waktu yang terbatas, itu prosesnya lama. Tidak mungkin kita selesai dalam 1-2 pertemuan, itu nggak mungkin. Makanya kita gunakan AI, mereka sudah membuat puisi, terus mereka sudah mengaransemennya jadi lagu sesuai dengan kesepakatan mereka, dan mereka bisa menyanyikannya atau paling tidak menirukannya itu bersama-sama di depan kelas. Harapan saya kemarin seperti itu. Tapi karena kemarin keterbatasan waktu, jadinya puisi yang jadi lagu dengan AI tadi itu mereka upload ke grup, dan itu juga salah satu bentuk deklamasi sebenarnya. Tapi tidak secara langsung. Ya, tapi tidak secara langsung. Gambarnya di situ sih Pak. Luar biasa Bapak sudah bisa menemukan kekurangan dari proses pembelajaran yang kemarin. Terus tujuannya tadi kan Bapak adalah untuk agar anak itu bisa menyanyikan secara langsung. AI itu sebagai fasilitator untuk bisa mereka mengaransemen gitu kan Pak. Ya. Hal unik apa nih Pak ketika mereka mengaransemen itu, hal unik apa yang dimunculkan oleh anak-anak gitu? Hal unik ya? Iya. Sebenarnya banyak sih Pak. Hal unik itu dalam arti ketika mereka membuat sebuah musikalisasi puisi. Ini anggapan saya selama saya jadi guru, selama saya menjadi mahasiswa, selama saya jadi siswa, ketika guru saya minta saya membuat musikalisasi puisi, itu pasti genrenya pop, slow, ya kan, Akustikan ya kan? yang melo-melo lah ya. Melo-melo. Nah kemarin saya temukan itu ada beberapa kelompok yang genrenya agak berbeda. Jadi musiknya mereka milih rock. Terus baru ini berarti ya musikalisasi yang seharusnya slow, sedih, hanyut kan, tenang pikiran kita, ini dibuat jadi rock atau dibuat jadi dangdut juga ada kemarin. Dibuat jadi nada dangdut juga ada. Nah, itu suatu hal yang unik sih Pak menurut saya sih ya sebenarnya. Jadi kreativitas mereka dalam bekerja sama dalam menentukan genre sebuah musik itu juga sangat luar biasa. Ada juga yang karena mereka mungkin karena satu kelompok itu perempuan semua ya kemarin ya ada ya. Jadi dan mereka itu satu pemikiran, mereka suka K-pop. Nah makanya nadanya dibuat seperti K-pop. Ini kan luar biasa. Jadi seperti itu kemarin. Saya lagi bayangin puisi dibuat K-pop tuh gimana gitu. Sampai dibuat rock tuh gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah hal keunikan yang harus kita fasilitasi kepada siswa kita, betul ya Pak ya. Jadi kita memfasilitasi siswa kita apa yang dia inginkan. Nah, dan karena ini Pak kemarin jadinya karena mereka kan membuat puisi dalam bentuk genre musik yang beragam ya, pikir saya apakah mereka bisa menyanyikannya secara langsung dengan genre musik yang mereka pilih ya. Rock itu gimana caranya? Rocknya gimana ya? Atau K-pop itu gimana? K-pop masih mungkin ya, masih bisa ya. Dangdut ya masih bisa ya. Kalau misalnya rock harus gimana? Apakah mereka harus teriak-teriak atau gimana? Itu kan juga perlu kita pertimbangkan ya ke depannya seperti apa. Nah Pak, Bapak mencoba untuk memfasilitasi siswa dengan kodrat alamnya, dengan genre musiknya, dengan keinginan mereka dalam satu kelompok ingin dibuat seperti apa. Pertanyaan saya Pak, apakah yang Bapak lakukan itu sudah mengarah kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid? Ya, kalau pembelajaran berpihak kepada murid, sebenarnya saya nggak bisa menilai ya Pak. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu kembali ke siswa. Tapi karena misalkan ada sebuah definisi pembelajaran
yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang harus memberikan sepenuhnya keleluasaan sepenuhnya kepada murid untuk memilih, melaksanakan dan membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang menurut mereka nyaman. Saya rasa itu sudah terlaksana. Nah, makanya ketika pembelajaran kemarin saya semuanya sebenarnya bebaskan sih Pak. Mereka mau buat puisi terserah, kalian mau buat puisi mau seperti apa, mau untuk orang tua boleh, untuk guru boleh, untuk sahabat pun boleh, untuk pemerintah pun boleh, dan genre yang akan mereka pilih pun juga saya bebaskan. Mau genre seperti apa ya bebas, saya apresiasi. Mau dangdut ya saya suka dangdut, monggo. Kalau saya suka rock, monggo. K-pop walaupun saya gurunya nggak ngerti K-pop, ya mau K-pop ya silakan gitu kan. Ya mereka ya bebas aja. Dan saya cuma hanya memfasilitasi cara penggunaan AI-nya. Jadi saya hanya memperkenalkan AI, oh ini loh AI-nya. Dan kita membuat sebuah puisi, masukkan katanya ke sana jadi sebuah lagu. Hanya itu. Selebihnya mereka eksplor sendiri seperti itu. Apakah AI yang Bapak berikan itu ada hal yang baru bagi siswa? Ya, kalau yang AI ini masih baru Pak. Masih baru ya? Masih baru. Dan saya pun baru tahu itu 1 bulan sebelumnya. Karena ada pelatihan di BPGB kalau nggak salah itu. Dan salah satu fasilitator di luar itu menampilkan hal itu, menampilkan praktik baiknya dia melakukan kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan AI itu. Jadi materi IPA-nya itu dibuat dalam bentuk lagu dan mereka nyanyikan di kelas bareng-bareng. Jadi mereka lebih hafal di situ rumus-rumus IPA-nya. Dari situ saya pikir, wah ini bisa juga nih untuk besok kegiatan pembelajaran di kelas. Kebetulan kan materinya puisi ya, pas banget ya kan? Pas banget ya. Jadi udah buat musikalisasi puisi dengan AI. Karena tahun sebelumnya Pak, jadi evaluasi saya sih sebenarnya. Tahun kemarin itu mendeklamasikan puisi juga, tapi mereka mendeklamasikannya di depan kelas secara berkelompok dengan alat musiknya sendiri-sendiri. Jadi ada yang bawa gitar listrik, ada yang bawa biola, kalau nggak salah ada tuh, bawa biola ada. Tapi mereka hanya membawa alat musik, tapi cara mainnya itu asal-asalan. Jadi kan nadanya juga nggak pas, ngawur-ngawur lah ya. Ada yang bagus, ada yang menurut saya masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Ada, makanya sekarang dan saya juga evaluasi kemarin itu kalau mereka bawa alat musik ya repot juga ya Pak. Kemudian ada yang juga yang bawa sound kemarin, bawa sound system yang besar itu kan repot juga. Nah, mungkin tahun ini saya ubah kemarin jadi menggunakan AI yang lebih sederhana, yang tidak merepotkan mereka, tapi ya hasilnya juga terlihat sangat jelas di situ. Tujuan pembelajaran tercapai yang ya, penting tujuannya tercapai. Ya, luar biasa. Bapak pernah menanyakan kepada anak enggak ketika proses pembelajaran atau setelah pembelajaran itu, apakah anak-anak bahagia, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran? Ya, pasti itu saya tanyakan setiap akhir pembelajaran sih Pak. Kalau misalkan waktunya mencukupi ya. Kalau kemarin kan masih ada beberapa menit kalau nggak salah. Beberapa menit itu saya tanya evaluasi kembali kan. Kira-kira kurangnya apa sih dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini. Dan sekarang pun setiap akhir bab selesai, setelah mereka melakukan ulangan, pasti saya akan mengajukan beberapa 10 pertanyaan atau 5 pertanyaan evaluasi yang saya buat kemarin. Ya, yang saya lihat kemarin tuh. Pertanyaan silakan anak-anak jawab. Yang hanya tahu jawaban ini hanya saya. Pastikan teman kalian depan belakang kiri kanan itu nggak tahu jawabanmu, gitu kan. Mulai di lembar kertas atau di buku latihan. Ya, salah satu pertanyaannya ya tentang evaluasi pembelajaran saya, kurangnya apa, kira-kira besok kita akan belajar tentang puisi nih, kalian maunya pembelajarannya seperti apa sih. Nah, mungkin dari situ saya akan ambil beberapa yang menurut saya yang relevan dan akan saya terapkan di kelas besok. Ini bisa dikatakan tadi kan Bapak mengatakan di akhir bab Bapak selalu memberikan evaluasi, refleksi terhadap pembelajaran, kurangnya apa. Apakah rencana puisi ini ada sedikit dari refleksi yang dituliskan anak-anak Pak? Ada Pak. Tentu ada. Jadi setiap bab itu pasti mereka menginginkan kegiatan pembelajaran yang berbeda. Biasanya kan kalau bahasa Indonesia kan rata-rata nulis ya.
nulis, ending-endingnya buat karangan, kalau nggak buat karangan buat puisi, buat cerpen, buat teks dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa siswa yang memang yang kategori siswa yang aktif juga di kelas yang mengusulkan kegiatan pembelajarannya berbeda. Mungkin dari segi kita menggunakan alat musik atau kolaborasi dengan prakarya atau membuat karya atau kegiatannya mengevaluasi, mengkritik tulisan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi masukan dari siswa. Terus kalau saya lihat ketika observasi kemarin ya Pak, Bapak menggunakan apa namanya mikrofon ya? Apa Ya, namanya? apa ya Pak namanya? Apa namanya? Halo-halo Ya, mikrofon portable ya. Ya, portable mikrofon. Dan emang suaranya kencang dan terdengar sampai belakang. Pertanyaannya Pak, nyaman Pak menggunakan hal itu? Agak sedikit risih sih Pak sebenarnya. Ya. Karena itu kan karena mikrofon yang katakanlah harganya nggak terlalu mahal. Nah, jadi ada beberapa kasus misalkan mikrofon itu terlalu dekat dengan handphone atau terlalu dekat dengan perangkat yang memancarkan sinyal, otomatis nanti akan menimbulkan suara agak mendengung seperti itu Pak. Kan kemarin ada beberapa kali mendengung juga ada, dan itu juga sedikit mengganggu juga sih Pak sebenarnya. Tapi terlepas dari itu saya sangat berterima kasih ada alat itu, jadinya kebetulan juga waktu itu suara saya lagi serak-seraknya kan Pak. Jadinya ya udah pakai itu aja lah biar suara saya terdengar dan saya juga nggak harus teriak-teriak. Komunikasi saya dengan siswa juga jalan di situ dan apa yang saya sampaikan dapat terdengar dengan siswa dengan baik. Luar biasa. Mikrofon sangat membantu ya Pak. Sangat membantu, apalagi ruangan kelas yang itu Pak. Kelas ya. Apalagi ada yang mengcek sound cek sound untuk itu kegiatan kan, gitu kan. Nah Pak, selanjutnya Bapak, apa namanya, pembelajaran ini sudah dua arah belum menurut sampean? Dua arah, kembali balik ke saya. Ya maksudnya gini, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dua arah ya, bukan satu arah. Nah, pembelajaran yang dua arah itu bagaimana anak mendengar, anak berekspresi dan sebagainya kepada gurunya. Dari proses pembelajaran itu apakah udah mencakup aspek pembelajaran yang dua arah Pak? Menurut saya sih masih belum sih Pak. Jadi mereka memberikan evaluasi ke saya itu masih belum. Jadi kritiknya ke saya itu masih dalam tanda kutip masih ranah takut. Ya kan? Takut ya dia. Karena apa Pak? Jadi misalnya kita tanya nih, apa sih kegiatan pembelajaran kita hari ini menyenangkan nggak sih? Ya mereka menjawab dalam arti positif aja. Baik Pak, bagus Pak. Padahal kan dalam arti kita belakangnya kita nggak tahu ya kekurangan kita apa itu. Mereka nggak mau terbuka di situ, belum mau Pak. Belum mau terbuka. Belum mau terbuka secara langsung. Mungkin mereka risih ke temannya atau malu atau apa. Nah tapi ketika saya meminta evaluasi yang hanya saya sendiri yang baca itu mereka mau terbuka. Tapi kalau ketika pembelajaran di kelas nih ya, Pak, kok menurut Bapak pembelajaran ini menurut saya kurang ya? Apa mungkin pembentukan kelompoknya, mungkin kita kelompoknya dengan aplikasi atau pembentukan kelompoknya sesuai dengan umur atau tinggi badan, golongan darah ya, golongan darah atau tanggal lahir atau bulan lahir itu kan mereka memberikan usulan seperti itu masih belum. Kemudian dalam menentukan puisi pun kemarin mereka belum juga mengusulkan mau puisi yang seperti apa. Misalkan kita tentukan nih puisinya biar enak, misalkan puisi tentang bulan bahasa atau puisi tentang orang tua, atau yang kemarin baru terlaksana itu puisi tentang hari ayah dan sebagainya. Itu mereka masih di ranah takut untuk menyampaikan hal itu. Padahal saya nggak serem-serem amat ya Pak ya. Serem sih. Enggak. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Kan Bapak sudah bisa menemukan nih anak belum mampu untuk menyalurkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin dapat dari pembelajaran itu berkaitan dengan puisi, berkaitan dengan kekurangan pembelajaran ketika itu diforkan secara terbuka ya, tapi kalau secara tulis mereka mampu dan mau. Kira-kira dari kekurangan yang Bapak bisa lihat dalam proses pembelajaran kemarin, apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan untuk ke depannya?
Dalam arti untuk meningkatkan motivasi siswa tadi. Pembelajaran kedepannya yang bisa Bapak lakukan untuk menutupin kekurangan baik dari karakteristik siswa, skenario tidak sesuai, tidak terbuka anak, pembelajaran dua arah. Nah, hal apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar proses pembelajaran yang besok Bapak berikan itu mampu mengcover hal-hal yang sudah Bapak temukan tadi? Jadi gini Pak, untuk menutupi kekurangan itu kan kita kan sudah melakukan evaluasi ya, dan itu kan sudah saya lakukan setiap babnya, dan salah satu pertanyaan saya itu pasti ada yang muncul, satu, evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini apa, terus kedepannya kamu mau pembelajaran yang seperti apa. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu nih, besok kita akan belajar tentang unsur-unsur puisi. Silakan kalian mengusulkan kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang menurut kalian nyaman, enak, dan tidak menimbulkan keterpaksaan. Jadi di kalian juga nyaman melakukannya, skenario-nya seperti apa kalian nyaman, dan mari silakan kalian usulkan. Nah, itu kan pasti memunculkan beberapa usulan yang berbeda-beda. Setiap anak itu pasti ada yang mengusulkan A, yang kelompok ini masih mengusulkan B, yang ini mengusulkan C. Nanti kita kelompokkan. Nah, dari situ saya akan mengelompokkan Pak. Harapan saya ya, mungkin bisa terlaksana besok. Jadi kedepannya setelah saya melakukan itu, nanti akan saya klasterkan. Misalkan nanti akan ketemu 3 skenario pembelajaran. Nanti kedepannya ketika saya mengajarkan topik itu, kalau anak-anak yang mengusulkan kegiatan skenario pembelajaran ini yang A, maka silakan kumpul sesuai dengan anak-anak yang mengusulkan kegiatan pembelajaran yang A. Yang B silakan kumpul yang B, C kumpul yang C. Jadi mereka sudah mengusulkan kegiatan pembelajaran yang menurut mereka nyaman hari ini dan akan dilaksanakan besok dan menurut mereka nyaman. Mari kita coba praktekkan di pertemuan berikutnya sesuai dengan apa yang kalian usulkan hari ini. Bisa kayak gitu. Jadi kita nggak usah bikin skenario, biar mereka yang bikin skenario gitu ya. Bagus itu. Jadi kita cuma menyiapkan materi, kita sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitator yang mereka mengeksplor dia. Entah mereka mau menggunakan internet boleh, mau ke perpustakaan boleh, mau wawancara gurunya langsung boleh, atau mewawancari kakak kelas. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Tadi sampai mana ya? Lupa saya. Sampai apa Oh, ya. namanya? Boleh pakai internet, boleh pakai internet, boleh pakai ke perpus yang boleh, wawancara ke gurunya yang boleh, atau wawancara ke kakak kelasnya yang sudah mempelajari materi itu yang boleh. Jadi ya kembali ke siswanya lagi. Itu rencana Bapak. Nah, rencana Bapak itu untuk menjawab kekurangan yang mana nih Pak? Apakah kekurangan karakteristik, skenario, atau keterbukaan siswa, atau menentukan topik anak-anak nih Pak? Ya, berarti yang tadi nomor keterbukaan siswa, dan siswa. skenario pembelajaran. Nah, cuma saya agak kesulitan di ini sih Pak, dalam melakukan pendekatan ke karakter siswanya. Khususnya karakter yang cowok ya. Yang cowok Kalau ini- cewek gampang. Kalau cewek ini agak gampang nih ya. Dia tangkap Pak. Iya kan? Iya. Jadi kalau yang cewek ini gampang nih ya. Kita diskusinya nyambung nih. Ke cowoknya ini agak sulit nih menurut saya nih. Ada sih yang cowok, yang beberapa anak-anak laki-laki atau cowok tadi yang dekat, mau diskusi, mau nanya langsung, itu misalkan kita berikan arahan mereka langsung nyambung, itu ada beberapa yang agak cuek tuh ada yang lemes seperti orang belum makan tuh ada banyak tuh Pak, di belakang tuh biasanya di belakang tuh kan ngantuan, baru jam 7 pagi, jam 8 pagi sudah ngantuk kan. Apakah mereka begadang, apakah mereka ngeronda dari malam, kayak kurang tahu kan. Yang ketika kita melakukan pendekatan pun kadang ya gimana ya, menurut saya masih sulit sih Pak. Masih sudah oke. Masih sulit tuh. Menarik Mana nih. itu? Karakteristik ini menarik. Kira-kira Pak, untuk mendekatkan diri panjenengan dengan siswa berkaitan dengan membaca karakteristik siswa, sudah mencoba hal apa Pak? Kemarin itu saya itu melakukan pendekatan secara individual sih Pak. Bukan individual sih ya, mungkin pendekatan ke kelompok mereka ya.
mungkin karena mereka selalu berempat yang belakang itu di belakang ya paham sendiri ya orang-orangnya ya. Di belakang itu berempat itu ya kita ngobrol dulu nih topiknya mereka sukanya apa sih gitu kan. Kemarin mereka sukanya motor, jadi modif motor. Kebetulan saya pernah juga modif motor kan, jadi dari situ kita pendekatan. Menurut saya ini motor saya ini kurangnya apa sih, menurut saya kalau belinya di mana ya gitu kan. Dari situ kita melakukan pendekatan nih. Nah dari hal itu sebenarnya mereka jadinya udah nyaman nih ke saya nih. Harapan saya ketika nyaman itu muncul, terbawalah ke kegiatan pembelajaran. Harapan saya Pak. Terus kebawa nggak Pak sampai kegiatan pembelajaran? Ini saya belum ketemu lagi nih sama anak-anaknya Pak. Oh belum ketemu. Karena kan kemarin kita terpotong beberapa kegiatan kan ya. Buat Terus mana sebagainya. terus terpotong juga kegiatan pombel kan. Jadinya kita belum bisa interaksi secara langsung di kelasnya tuh belum. Kemungkinan nanti minggu ini kita ketemu lagi. Mungkin ada perkembangan di Luar biasa. Dan terakhir kemarin saya masuk ke kelasnya ya, kelasnya sangat kondusif sekali. Saya tidak tahu apakah kelas ini tercerahkan dengan omongan saya atau lain. Jadi suasananya kok beda. Yang waktu saya ngomong sama sampean, ini kelas 8F enak nih gitu. Ya itu. Iya. Ini beda ya, Iya. salah kelas atau Mungkin sudah didatangin dan mereka sudah sadar bahwasanya mereka perlu untuk proses pembelajaran yang baik. Mungkin mereka udah sadar ya Pak, mungkin karena bentar lagi ujian ya. Iya, besok Udah mau tanggal 2 ujian. udah mau ujian ya. Nah, Bapak, dari rencana tidak lanjut tadi, saya elaborasi lagi. Yang pertama, Bapak memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat skenario pembelajaran sendiri. Itu menjawab berkaitan dengan skenario yang tidak sesuai dengan keadaan tadi dan juga menjawab keterbukaan siswa. Terus yang kedua melakukan pendekatan individu, ya kan? Itu untuk menjawab dari refleksi berkaitan dengan karakter siswa di kelas yang karena didominasi oleh siswa laki-laki ya. Nah, Bapak, Ya. dari kedua pendekatan ini, hal apa yang mendasar yang perlu Bapak lakukan, mendasar yang bisa awal Bapak lakukan untuk rencana tindak lanjut berkaitan yang pertama dulu deh, berkaitan dengan membuat skenario yang membuat skenario itu siswa, karena kita paham ya Pak ya, kalau siswa disuruh bikin skenario itu kan nanti kira-kira nih tujuannya kita tercapai nggak nih kalau siswa yang bikin skenario nya. Nah, bisa nggak Bapak jabarkan apa sistematika yang harus Bapak lakukan ketika skenario itu dibuat oleh siswa, karena tetap perlu ada pendampingan ya Pak, jelas ya. Itu bisa nggak Bapak elaborasi yang Bapak maksud itu seperti apa gitu, biar itu juga menjadi kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi gini Pak, setiap awal pembelajaran itu kan pasti kita sebagai guru kan menyampaikan yang namanya tujuan pembelajaran dan harapan ataupun hal yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu. Itu hanya sebagai pemantik dan reward yang harus mereka capai atau yang mereka lalui, pintu awalnya itu dan pintu keluarnya itu. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam skenario pembelajaran, silakan mereka mengeksplor sendiri. Ibaratnya tujuan pembelajaran itu pintu rumah, terus capaian yang ingin dicapai atau endingnya dari kegiatan pembelajaran itu adalah pintu belakangnya, dapurnya. Nah, ketika mereka udah masuk pintu rumah, itu kan pasti rumah ada kamar, ada dapur, ada ruang tamu, ada lantai atas, lantai 2. Itu kita anggap aja sebagai cara mereka untuk mencapai tujuan itu. Misalkan ketika mereka masuk ruang tamu, itu kelompok-kelompok yang skenario A nih, yang kamar 1 skenario B, itu kan terserah mereka mau menuju ruangan yang mana sesuai dengan keinginan mereka, tapi goalnya tetap nanti dari pintu keluar tadi yang belakang rumah tadi, endingnya tetap sama. Dan kita sampaikan misalkan ya terserah kalian mau mencari referensi yang seperti apa, kita hanya memfasilitasi kalian bisa membaca buku ini, topiknya ini, walaupun nanti akan dijelaskan sedikit atau sebagai pemantik. Nanti dari situ mereka mengeksplor sendiri, tapi endingnya nanti sama. Misalkan endingnya siswa mampu
memahami dengan detail dan serta menjelaskan topik yang dipelajari misalkan gitu ya. Nah, intinya berarti mereka kan harus mempresentasikan ya. Ketika mereka kerjasama kelompok tadi kan mereka sudah memiliki skenario sendiri-sendiri. Intinya tetap sama, mereka harus mempresentasikan. Entah caranya mereka untuk mencari data itu yang berbeda itu ya dipersilakan ke siswa. Oke. Kira-kira Pak, perlu nggak rencana yang mereka buat itu dibuat paper gitu? Paper Karena mereka terus perlu nggak? perlu Pak, tentu. Yang namanya mind mapping ya itu pasti butuh Nah, agar siap. apa namanya ya, agar koridornya itu jelas pertama, kemudian kalau misalkan ada yang sesuatu hal yang tidak sesuai atau melenceng dari materi kita bisa menurunkan di situ. Nah, itu juga perlu. Nah, jadi bisa saya elaborasi lagi untuk membuat rencana tindak lanjut yang pertama berkaitan dengan siswa yang menentukan skenario, Bapak mempersiapkan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran, nanti siswa membuat kayak mind map ya kata Bapak untuk Ya. skenario pembelajarannya dibuatkan dalam paper yang itu bisa menjadi panduan anak dalam proses pembelajaran yang akan mereka lakukan. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Terus, nah sekarang masuk yang kedua Pak, untuk yang pendekatan nih Pak. Kan tadi kan skenario ya, Ya. skenario yang dibuat oleh siswa, kita udah mengelaborasinya bersama. Yang untuk pendekatan secara pribadi tadi Pak, apakah gini, kalau kita sering terlalu dekat sama anak juga nggak baik ya kan, kita terlalu jauh juga nggak baik. Nah, bagaimana Bapak bisa memposisikan diri Bapak, pendekatan secara pribadi ini tidak akan mempengaruhi pendekatan dan wibawa kita sebagai seorang guru? Apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan tuh? Ya, tentu kan kita juga pernah belajar namanya psikologi pendidikan ya Pak. Ya, betul. Tentu di psikologi pendidikan itu kan ada namanya koridor atau batasan antara guru dan siswa. Walaupun kita memposisikan guru dan siswa itu kita anggap sebagai teman, tapi tentu nanti ada namanya batasannya. Dan mereka juga harus mematuhi batasan itu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang sifatnya melenceng, ya kita sebagai orang yang tertua di situ ya menasehati, gitu kan Pak. Kalau misalkan ada ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi mungkin bisa, tapi nanti tentu juga ada batasannya. Dan kita sebagai guru bukan sebagai guru konseling. Misalkan ada suatu hal yang sifatnya ranah pribadi mungkin bisa kita arahkan ke sana. Tapi kalau misalkan permasalahan itu berkaitan dengan pembelajaran atau kesulitan dalam pembelajaran saya misalkan, ya silakan mau curhat sebebas apapun juga ya, bebas. berkaitan dengan pembelajaran Kalau kan, udah mengarah, aduh ini udah karena pribadi nih, aduh karena saya nggak bisa ngarang ya Pak, soalnya saya nggak ada background, misalkan background keluarga saya seperti ini, nah itu udah ranah pribadi ya. Saya nggak akan meneruskan hal itu sebenarnya, itu ranah pribadi. Jadi ada batasannya juga. Oke, luar biasa Bapak. Dari catatan refleksi, topik percakapan, rencana tindak lanjut ini saya bisa tarik garis merahnya bahwa ini sudah saling berkorelasi dari menjawab pra, terus kita lakukan observasi sudah terlaksana, dari observasi ke pasca, korelasinya dari observasi ke pasca itu kita lakukan observasi, ternyata ada kekurangan, dari kekurangan itu kita merencanakan tindak lanjutnya seperti apa agar proses pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Bapak luar biasa yang Bapak sampaikan. Terakhir Pak, terakhir Lebih nggak apa-apa sih Pak. lebih nggak apa-apa ya. Kayaknya udah mulai nyaman cerita sama saya, tapi jangan sampai Jangan sampai berani ya. Oke, Bapak, saya mau tanya nih Pak, terakhir kan, karakteristik anak kelas 8F, 8A, B, C, dan D itu beda. Ya, Apakah Bapak melakukan pembelajaran yang sama setiap kelasnya Pak untuk AI ini Pak? tentu tidak Pak. Tidak. Ya, kadang enaknya kalau kita ngajar lebih dari satu kelas itu sebenarnya jadi evaluasi kita sebenarnya. Walaupun nanti kelas yang pertama kita ajar itu sebagai kelas percobaan, biasanya takutnya biasanya gitu ya. Iya. Tapi dari hal itu sebenarnya kita ada evaluasi, oh saya kurangnya di misalkan di kelas 8A nih, ketika saya menerapkan itu ada siswa yang aktif, ada yang tidak. Mungkin yang di B ternyata siswanya aktif semua, tapi proses kegiatan diferensiasi prosesnya nggak jalan. Terus yang C nih
semuanya aktif, siswanya enak, proses diferensiasinya jalan, tapi waktunya terbatas. Itu kan pasti jadi evaluasi dari kita semua. Ya, enaknya ngajar sebanyak kelas tuh itu sih Pak. Tapi ya itu saya bilang tadi, kelas yang kita awal ngajar itu sebagai tumbal. Biasanya gitu. Sebagai percobaan. Iya, saya juga mengalami itu Pak. Jadi ketika saya melakukan handmade atau yang Bapak lihat di meja saya banyak banget karya-karya anak itu kelas 8F nggak bisa tuh, nggak bisa. Nah, jadi saya merubah rencana saya kelas 8F untuk kegiatan yang lain. Gitu ya Pak, ya luar biasa. Kemarin kan puisi Pak. Misalnya kelas 8F nih. Aduh, ini kita lihat dulu nih karakteristiknya siswanya nih. Mereka secara teknologi oke, tapi kalau segi presentasi mereka kurang. Jadi kalau misalkan kita suruh mereka nyanyi depan, itu nggak mau. Ada yang sih mau, tapi ya sebagian. Nah, beda nih sama kelas 8C yang siswanya aktif, yang lebih kalau misalkan disuruh nyanyi pun mau, kadang karaoke pun mau ya. Terlihat banget tuh di TikTok kelasnya itu kelihatan banget kan. Nge-give ya Pak? Nge-give itu. Mungkin dapat cuan juga dari situ ya. Nah dari situ mungkin bisa nih diterapkan dalam arti kegiatan pembelajarannya tidak membuat puisi dengan AI, tapi membuat puisi dan melakukannya itu secara langsung. Jadi mereka ngaransemen sendiri terus dinyanyikan di depan kelas. Itu bisa. Ya, makanya kita bisa dan harus mengetahui karakter setiap kelas itu berbeda-beda, itu harus tahu. Makanya kita harus riset sih sebenarnya. Kalau saya kemarin risetnya dari Instagram kelas mereka sih. Oh, berarti sebelum panjenengan melakukan itu riset dulu ya. Oke, Jadi, ini kan saya kan admin ini kan admin IG-nya perpustakaan kan. Dan setiap kelas kan memfollow ini ya, memfollow IG-nya perpustakaan kan. Dan kelihatan di situ tuh kita bisa nge-explore kelasnya aktivitasnya ngapain. Biasanya anak-anak itu walaupun tidak ada postingan di HP-nya, di Instagramnya, tapi mereka itu pasti posting story-nya. Setiap hari itu ada. Nah dari situ kan kita explore nih, oh ternyata siswa ini ternyata karakternya gini ya. Misalnya 8C itu siapa tuh yang besar itu? Pandayu, cowok. Reza. Nah Reza ya, ternyata dia itu ekstrovert banget ternyata anaknya. Ada si Dayu itu kan pintar nyanyi itu, bisa nih jadi ketua musikalisasi puisi kelas 8C bisa. Ada misalnya yang kelas 8 itu ternyata Salamita itu pintar gitar ternyata Pak. Saya baru tahu kemarin kan. Eduver pernah dia ngupload juga di story-nya main gitar, itu bisa juga ternyata. Radit ternyata bisa main gitar juga. 8F itu siapa itu namanya? Naswan. Walaupun anaknya agak kurang gairah ya, kurang gairah. Ternyata dia pintar gitar. Itu kan suatu hal yang luar biasa dan bisa dikaitkan ke pembelajaran nanti. Makanya riset itu penting sih. Berarti tinggal lanjutnya riset, tambah lagi ya Pak ya berarti ya kali ini. Bapak, saya rasa kayak gitu karena sudah menjawab semua, jadi catatan, topik, rencana tindak lanjut dan nanti untuk pengembangan diri nih Pak. Untuk pengembangan diri ternyata masih ada lembar Pak. Banyak nggak apa-apa sih Pak sebenarnya. Banyak juga nggak apa-apa ya Pak. Siap. Bapak Kosong nggak kan? ada- Ya saya Kosong kan? Saya kosong. Kosong. Jam 4.56. Jam terakhir Pak saya itu pasti dapat kelas jam terakhir. Saya Gak apa-apa begitu saja susah. Sulit Pak baca kelas terakhir. untuk lembar Jam terakhir. pengembangan diri ya Pak. Kita masuk nih. Untuk lembar pengembangan diri, aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung dan waktu nih Pak. Wah banyak Pak ya. Ya makanya. Katanya banyak apa nih? Kita banyak. Ternyata saya buka ini masih ada lembarnya. Yang banyak tadi. Pak, aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan apa nih? Pengembangan ya? Kegiatan pembelajaran ya Pak. Iya. Saya tuh pengen kolaborasi dengan mapel lain sih Pak sebenarnya. Luar biasa. Ini juga Biasanya kan saya kan sendiri nih. Sendiri dalam arti misalkan kegiatan pembelajaran saya itu endingnya saya buat prakarya nih biasanya. Itu kan biasanya saya sendiri ya. Iya. Karena itu include-nya pelajaran saya ya. Kedepannya sih saya pengen ngajak mapel lain sih Pak. Sama saya juga bisa Pak. Tapi apa ya Pak? Nggak ada Kalau misalnya kayak seni budaya, Seni kan budaya bisa bisa. ya. Atau misalkan SDGB juga bisa. SDGB bisa ya, tari bisa ya. Misalkan musikalisasi puisi, ada yang musikalisasi puisinya, ada yang narinya, itu bisa. Pokoknya saya kolaborasi. Mungkin
itu bisa diterapkan di P5 sih Pak. Menurut saya sih harusnya bisa. Kayak akil waktu gamelan dia pantonim. Ya, bisa bisa, gitu ya. bisa. Nah, dari kolaborasi dengan mapel lain ini, tujuan yang hendak dicapai itu apa sih Pak? Tujuannya ya tentu yang pertama tujuan pembelajaran saya itu harus tercapai. Kedua, ada namanya kolaborasi antar mata pelajaran. Ketiga, dengan kolaborasi itu setidaknya ada waktu yang bisa kita pangkas sehingga kedepannya ada beberapa hal yang sifat insidental itu bisa kita efektifkan. Efektivitas satu ya. Ya, yang keempat menghemat waktu juga sih Pak sebenarnya, karena mungkin kan Bapak tahu sendiri ya, sekolah kita itu Kegiatannya luar biasa ya. luar biasa. Setiap bulan ada kegiatan. Jadi apalagi saya nih ya, saya ngajar bahasa Indonesia jam terakhir semua Pak, jam 7.8, 7.89, terus hari Jumat itu 4.56 jam terakhir semua Pak, nggak ada saya jam pagi pun hari Selasa itu jam 4.56. Nah, karena sekolah kita banyak kegiatan, otomatis biasanya dipakai rapat kan jam siang kan, otomatis jam saya hilang. Atau Lalu dengan kolaborasi dengan mapel lain Kolaborasi itu waktu efektivitas waktu yang ingin Bapak capai ya? ya itu Jadi, satu. Kedua, hal yang tidak bisa saya sampaikan di kelas saya atau di jam saya mungkin bisa tersampaikan juga di mapel yang lain gitu Pak. Harapan saya sih Pak. berarti saling melengkapi materi ya Pak ya? Ya betul. Nah Pak, ukuran keberhasilan. Hasilnya Kira-kira kalau ini kolaborasi dengan mapel lain ini terrealisasi, ukuran keberhasilannya seberapa? kebetulannya dalam arti apa dulu nih Pak? Oke, presentasi aja deh. Saya bikin presentasi antara 10 sampai 100%. Berapa presentasinya Pak? Nah, mungkin nggak sampai 100% sih Pak. Mungkin 80-90. 80 sampai 90% ya. Dan saya kira juga kalau kita ngelihat karakter guru-guru kita ya rata-rata muda ya. Rata-rata mudah sih Pak. Seumuran semua ya. Jadi mungkin sangat mudah untuk diajak kerjasama seperti itu. Dan tak lihat juga gurunya mau yang simpel kan. Mau yang simpel nggak ribet kan dia. Jadinya ini bisa mempermudah guru mencapai tujuan dan juga membuat siswa tidak jenuh ya. Sebetulnya kolaborasi dengan mapel lain ini. Nah, Setidaknya memangkas ini juga sih Pak. Salah satu keluhan siswa, mungkin di pelajaran saya banyak tugas, di pelajaran itu banyak tugas, mungkin karena digabungkan jadi dengan beberapa mapel hanya menghasilkan satu tugas dan semua tujuan pembelajaran di setiap mapel juga tercapai, itu juga akan ya membuat mood siswa juga baik. setuju saya itu Pak. Yang lainnya bisa untuk pengembangan diri guru, pengembangan Ya. diri siswa ke kompetensi yang lain gitu ya. Ya, betul. Nah Pak, untuk melaksanakan pengembangan ini pendukung apa nih Pak yang Bapak perlukan? Pendukungnya tentu kerjasama dari guru. Kerjasama dari guru ya. Kedua, keterlibatan sekolah. Kalau misalkan kita kolaborasi seperti itu dan endingnya menghasilkan suatu produk, itu kan pasti membutuhkan yang namanya peralatan ATK, kemudian fasilitas yang lain. Dan yang ketiga itu yang paling penting menurut saya support sih Pak. Kebijakan support ya. Support dari atas kita. Walaupun di awalnya itu kita mungkin dianggap aneh ya bikin kolaborasi seperti itu ya, tapi ya nanti pelan-pelan juga nanti akan diterima dan itu akan menjadi suatu hal yang keunggulan sendiri sih bagi sekolah kita. Mungkin sekolah ini yang pertama kali ini ngadain kayak gitu, itu menjadi contoh sekolah lain. Jadi bisa menjadi habit juga ya Pak. Kira-kira Pak, kapan nih Pak mau dilaksanakan? Ya, pertanyaan sulit ya. Mungkin karena kita ini mau semester 1 udah mau selesai ya, mungkin semester tahun depan kita mau selesai. Cara Bapak melaksanakannya mungkin itu ya. Berbicara dengan pimpinan. Ya, kita awali dari kegiatan P5 sih Pak. Oh, Nah, kalau kan P5 besok kan saya kan yang megangnya. saya juga megang tuh. Bisa kolaborasi. Bisa sama jenengan ya. Jenengan kelas berapa? Berarti semester 2 ya. Kelas berapa jenengan Pak? Saya kelas 8. Sama kita kelas 8. Nah, kita bisa ya. Semester 2 ya. Ya tahun ajaran baru lah, semester baru. Ya. Ada lagi Pak? Ada Pak, katanya suruh banyak nih Pak. Oh, iya. 4 kolom soalnya. Masih banyak ya. Aktivitas pengembangan apa lagi Pak? Selain itu Pak, kolaborasi dengan mapel lain, terus apa lagi? Peningkatan guru mapel sih Pak. Peningkatan. Khususnya
kombel mata pelajaran sih sebenarnya. Peningkatan kombel mata pembelajaran ya. Ya, soalnya kan di Bahasa Indonesia sekolah kita kan banyak nih Pak. Iya. Nah, ada Berapa ya, 5. Pak ya? Ada 5? 5. Dan Itu 24 jam semua, Pak? ya semuanya 24 jam kecuali saya 12 jam. Oh iya, Jangan jangan tersinggung ketua ya, Pak. kepala perpus. peningkatan Peningkatan kombel kombel mata pelajaran dan sinergi ya Pak. Sinergi dalam arti tujuan antar kelima guru itu sama. Dalam arti gini ya Pak. Kelas 8 sendiri kan saya kan nggak mengaku kelas 8 ya. Kelas 8 itu ada 6 kelas. 6 kelas itu dibagi 3 guru. Jadi guru A kelas AB itu guru A, BC itu guru B, EF itu saya. Dan itu mengajarkan topik yang sama. Dan pasti setiap guru mempunyai permasalahan kelas yang berbeda-beda. Dan pasti untuk mengatasi itu mereka melakukan strategi yang berbeda-beda. Nah, kadang takutnya saya nih Pak ya, endingnya nanti di ASTS atau ujian akhir tahun atau PAT itu kan nggak semua 3 guru itu membuat soal ya karena Satu orang yang kan membuat soalnya satu ya. sesuai dengan kemampuan siswa yang diajarkan. Ya, ini kan misalnya yang buat ini soalnya jenengan ya. Dan nggak ngajar saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa yang merasa kehilangan uang segera ke ruang BK. Sekali lagi diumumkan kepada seluruh siswa yang merasa kehilangan uang segera ke BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Dan itu kan apa namanya ya? Misalnya jenengan ngajar 8C dan jenengan ditugaskan membuat soal dan nggak ngajar kelas saya kan Pak, dan belum tahu saya sampai materi apa. Misalkan di materi jenengan sudah sampai di bab puisi, saya belum sampai bab puisi, otomatis kelas saya yang dirugikan ketika ujian. Nah itu kan perlu namanya sinergi antara guru mata pelajaran itu. Misalkan di bulan ini kita harus mengajarkan materi bab ini dan harus sampai tujuan ini dan harus selesai pada tanggal berapa. Terus nanti endingnya harus sama. Misalkan kelas A itu ada musikalisasi, kelas B juga musikalisasi sampai F itu musikalisasi. Jangan sampai A itu musikalisasi, B itu cuma menulis puisi, yang C dan E itu nggak melakukan apa-apa. Itu nanti pasti akan menimbulkan keirian antar siswa. Kok kelas mana sih nggak musikalisasi puisi sih? Pasti ada. Dan itu kan pasti harus kita namanya diskusikan biar endingnya sama. Nanti kita juga di ketika anak-anak ujian juga anak-anak yang nyaman. Ketika kita nyusun raport pun tujuan pembelajarannya juga sama. Itu hal yang saya rasakan juga sebetulnya. Jadi memang sinergi mata pelajaran atau kombel mata pelajaran ini sangat perlu karena beda satu jenjang, misalnya ada apalagi 2-3 guru yang mengajar, memang itu menjadi resiko terbesar ketika tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu juga berbeda. Jadi sangat bagus dengan sinergi mata pelajaran, peningkatan kombel mata pelajaran itu agar tujuannya tercapai. Dari aktivitas pengembangan itu Pak, tujuan yang hendak dicapai selain sinergi mata pelajaran apa Pak? Ini sih Pak, ending dari setiap bab yang akan diajarkan itu harus sama. Kesamaan materi ya? Ya, kesamaan materi itu ya jelas harus sama. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa itu harus sama. Dan harapan kami semua sih, semua siswa itu bisa mencapai kompetensi yang kami harapkan. Jadi misalkan tujuan pembelajaran yang kami sepakati di awal itu siswa dapat mendeklamasikan puisi secara langsung dengan kreativitasnya masing-masing. Harapan kami semua siswa bisa. Nanti bisa kita dokumentasikan, oh ini loh hasil kegiatan kombel mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan bab puisi. Jadi satu dokumentasi itu bisa dipresentasikan atau praktek namanya bisa ya. Jadi praktek baik juga bisa. Oke, untuk ukuran keberhasilan presentasinya Ya, sama Pak. apa 90-100? Nah, juga sih. 80-90. Pendukung yang diperlukan Pak? Pendukung. Ya tentu peralatan Pak, karena sekolah kita juga terbatas peralatan. Jadi misalkan
peralatan, kemudian sumber daya manusianya, SDM-nya itu juga masih kurang. Misalkan kalau kita kayak tahun kemarin itu ada namanya praktek drama, dan semua guru kelas 8 itu sepakat kita akan mempraktekkan atau mementaskan drama itu di aula, ya kan? Ya, dan tentu itu pasti membutuhkan peralatan yang banyak, kemudian sumber daya yang harus standby di situ, misalkan yang jadi operator videonya juga harus standby dan lain sebagainya. Dan kelas yang guru mengajar kelas 8 itu pun juga mengajar kelas 7, kelas 9 kan, yang nggak mungkin mereka harus tinggal gitu kan. Jadi ketika kita sepakati tanggal segini harus pentas, otomatis ya harus koordinasi bareng-bareng. Siapa yang harus jaga di aula nih, siapa yang harus di kelas nih, itu kan harus komunikasi. Dan peralatan juga untuk merekam itu pun kadang kita kan masih terbatas Pak, biasanya hanya menggunakan HP, dan yang paling tinggi paling handycam ya, dan handycam pun terbatas di Mas Anies. Saya rasa itu sih. Waktu pelaksanaan Untuk peningkatan tombol mata pelajaran. nah biasanya kami itu kemarin kesepakatannya setiap bulan itu pasti ketemu, tapi ini berapa hari ini belum ketemu, mungkin karena sudah terbackup dari kombel sekolah ya. Jadi kita sudah kan ada beberapa kali ada kombel sekolah yang kita memasukkan kumpul untuk itu ya. kombel Ya. sistem akul itu ya. Berarti bulan depan bisa ya? Nah, kalau kemarin kan sebelum ada kombel sekolah kan setiap bulan itu kita pasti koordinasi setiap bulan. Kamu udah sampai bab mana sih? Apa sih? Kendalamu di bab ini apa sih, Pak? Bu, gitu kan. Kita diskusi di situ, Pak, biasanya. Oh, saya pakai strategi ini sih, Bu. Saya pakai strategi ini, Pak. Misalkan saya nih hari ini saya nggak sempat bikin PPT atau materi tentang bab drama nih. Ibu punya nggak ya? Punya, silakan di-sharing, saya pakai. Nanti besok saya gantian nih, saya buat materi bab puisi, saya sampaikan ke mereka juga pakai. Ada lagi aktivitas pengembangan yang ingin Bapak lakukan? Saya rasa itu Pak sebenarnya. Saya rasa cukup ya Pak ya. Semuanya sudah terjawab. Terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amal baik untuk kedepannya. Dan ini bukan saya harapkan bukan hanya sebagai formalitas, tapi juga sebagai benar-benar akan ditindaklanjuti berkaitan dengan kegiatan. Tapi saya akui panjenengan luar biasa dalam mempersiapkan dengan survei dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bapak. Semoga nanti anak-anak bisa belajar dengan lebih semangat lagi, dan Bapak juga semangat lagi untuk mengembangkan itu. Jadi Pak ya. Ya, Terima kasih banyak. Pak Topik. Sampun Bu, sampun Ibu. Pak Pran memang hebat.